شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimakumullah, amalan yang paling utama di antara amal-amal yang ada untuk memakmurkan waktu kita adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam, amal yang senantiasa dikerjakan oleh para imam kaum muslimin dari generasi ke generasi. Maka sebagaimana generasi awal umat Islam mulia dengan ilmu dan dengan amal, maka generasi akhir umat ini juga tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali dengan ilmu dan dengan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang benar, agar mengungguli, memenangkan atas segala agama. Makna al-huda, petunjuk, adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan makna ad-dinul haq adalah al-amalus saleh. Apabila terkumpul ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, terutama ilmu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid, maka insya Allah akan mendatangkan kemuliaan, liyudhhirahu 'ala dini kullih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab tauhid, dan kita telah membahas pada pertemuan yang pertama muqaddimah mengapa kita harus mempelajari kitab tauhid, dan kita sudah masuk pada bab yang pertama, yaitu tentang hakikat tauhid, tentang kewajiban bertauhid, dan kita sampai pada dalil yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa qawluhu, dan firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Ayat ini kalau kita lanjutkan, maka di situ ada 10 hak dalam Islam. Dari hak Allah sampai hak budak atau hewan. Ini menunjukkan Islam merupakan agama yang adil, yang memberikan setiap yang punya hak akan haknya. Dan hak yang paling tinggi adalah hak Rabbul Alamin, haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan hak Allah adalah wa'budullah, sembahlah Allah. Arti sembahlah Allah adalah wahidullah, esakan Allah.
Karena setiap lafaz ibadah dalam Al-Quran mengandung makna tauhid. Maka berarti wa'budullah artinya wahidullah. Berarti hanya dengan dalil wa'budullah ini merupakan dalil tentang kewajiban bertauhid. Karena di sini ada perintah ibadah. Dan perintah ibadah adalah perintah untuk bertauhid. Dan asal perintah hukumnya adalah wajib. Lalu wala tusyriku bi syai'ah. Dan jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Syai'an nakirah fi siyakin nahyi, dalam konteks larangan, menunjukkan arti umum. Allah tidak boleh disekutukan dengan suatu apapun. Malaikat pun gak boleh jadi sekutu tandingan Allah. Para rasul pun gak boleh. Terlebih lagi makhluk yang di bawah mereka. Maka tidak boleh ada yang jadi sesembahan. Dan tidak boleh para hamba memberikan ibadah kepadanya. Karena ibadah itu hak Allah secara murni. Dan ini menunjukkan ibadah itu tidak akan terwujud dan tidak dinamakan ibadah kecuali dengan meninggalkan kesyirikan. Sehingga Allah tidak hanya memerintahkan wa'budullah, tapi Allah ingatkan wala tusyriku bihi syai'ah. Maka sebagaimana ibadah itu artinya adalah memberikan hak Allah, mengesahkan Allah pada hak-haknya, maka kesyirikan artinya adalah memberikan hak Allah yang merupakan khusus bagi Allah diberikan kepada selainnya, seperti doa atau ibadah-ibadah yang lainnya. Sekarang kita masuk pada dalil yang kelima. Di antara dalil tentang hakikat dan kewajiban bertauhid. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Qul artinya katakanlah. Wahai Muhammad, sampaikan Muhammad kepada manusia. Qul, katakan, ta'alau, kemarilah. Atlu, aku akan membacakan apa yang Allah haramkan kepada kalian. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan membacakan yang Allah haramkan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwasanya perkara halal dan haram itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini Allah akan menyebutkan al-muharramat, perkara-perkara yang diharamkan. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun, jangan berbuat syirik. Ini larangan. Larangan menunjukkan keharaman. Apalagi sebelumnya sudah disebutkan yang akan dibacakan adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena miskin.
Jadi dalam Al-Quran itu ada dua, satunya karena miskin, yang kedua takut miskin. Dalam surat ini, surat Al-An'am, di sini lafadznya min imlaq. Dalam surat Al-Isra khasyata imlaq. Jadi di sini karena miskin, dalam surat Al-Isra karena takut miskin. Apa bedanya? Kalau min imlaq ini orang tuanya karena merasa miskin, dia miskin, lalu dia membunuh anaknya karena kondisinya dia miskin. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam surat Al-Isra khasyata imlaq, karena takut miskin. Sekarang belum ada kemiskinan, dia belum mengalami kemiskinan. Tapi kalau anak itu diibaratkan hidup, dia khawatir kalau dia miskin ikut makan bersamanya, takut buat miskin. Maka dua-duanya adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Karena di sini min imlaq, orang tuanya miskin, Allah jamin kami akan memberikan rezeki kepada kalian, orang tuanya dulu, karena dia takut pada dirinya, keadaannya dia. Wa iyyahum, dan kami pun akan memberi kepada mereka. Allah yang memberikan jaminan. Kalau dalam surat Al-Isra, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami akan memberikan rezeki kepada mereka dan kalian. Karena orang tuanya dia khawatir pada anaknya ini membuat dia miskin. Jangan takut, dia ini lahir, dia ini hidup, sudah ada jatahnya. Kami akan memberi kepada mereka dan kalian. Kemudian yang ketiga, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berarti haram berdurhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minna wa ma batan. Jangan kalian melakukan perbuatan keji yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang tampak maupun tidak tampak. Ma fahusha, yaitu yang keji, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang tampak bagi manusia atau tidak tampak bagi manusia, yang dia sembunyikan atau yang terang-terangan, dilarang oleh Allah. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Tatkala Allah menyebutkan wala taqrabu, berarti ini larangan luar biasa. Allah tidak hanya melarang perbuatan, tapi Allah juga melarang sarananya. Oleh karena itu, Allah apabila memerintahkan suatu, maka Allah memerintahkan sarananya. Dan mengerjakan sarana itu juga termasuk ibadah, karena sarana menuju ibadah. Sebaliknya, apabila Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan sarananya. Oleh karena itu, sarana untuk yang wajib hukumnya adalah wajib, ikut wajib dia. Sarana untuk suatu yang haram hukumnya adalah ikut haram. Sarana untuk yang sunnah maka hukumnya berpahala sunnah. Sarana terhadap suatu yang makruh hukumnya juga makruh. Al-wasail laha akamul ghayat. Sarana itu mengambil hukum tujuan. Maka firman Allah wala taqrabu,
ini lebih dalam maknanya daripada sekedar wala taf'alu, jangan kerjakan. Karena kalau jangan kerjakan itu berarti zatnya perbuatan tadi. Tapi di sini jangan dekat-dekat, berarti perbuatannya dilarang, sarana juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa hak. Jiwa-jiwa yang maksumah, yang terjaga, dipelihara oleh Allah. Kecuali dengan al-haq. Dalam Islam itu 3. 1, yaitu orang yang membunuh, maka dikisos hukumnya adalah dibunuh. Itu dengan hak berarti. Yang kedua adalah murtad, orang yang keluar dari agama. Kemudian yang ketiga adalah zina muhsan, seorang yang sudah menikah kemudian diperbuat zina, maka dirajam sampai mati. Hukuman semacam ini bukan perbuatan individu masyarakat, tapi ini adalah tugas penguasa yang sah, karena ditegakkan adalah untuk menegakkan maslahat. Maka tidak boleh kemudian kisos atau seperti rajam kemudian kerjakan individu, nggak bisa. Atau yayasan atau kabilah, karena apabila ini dipraktekkan individu-individu tidak mendatangkan keamanan dan maslahat, bahkan akan muncul saling dendam di antara mereka. Makanya ini adalah tugas penguasa yang sah atau yang mewakilinya. Seperti sahabat dahulu diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah ingatkan, dzalikum wassakum bihi la'allakum taqilun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian memahaminya. Tatkala Allah menyebutkan 4 perkara tadi, lalu Allah sebutkan ini yang Allah wasiatkan, berarti ini benar-benar perkara yang agung. Perkara yang agung. Karena suatu wasiat itu suatu yang sangat penting. Kemudian yang kelima, betul kelima ya? Wala keenam. 5 apa 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 6. Yang keenam, wala taqrabu malal yatimi illa billati ya ahsan hatta yablugha asyuddah. Jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan yang lebih baik, dikembangkan sampai dia berumur rusyd, yaitu dia sudah bisa tasarruf terhadap malnya, dia bisa menggunakan hartanya. Maka di sini Allah juga menggunakan wala taqrabu, menunjukkan bagaimana Allah mewanti-wanti agar perbuatan keji itu, perbuatan yang dilarang itu tidak hanya perbuatannya yang terlarang, tapi sarananya juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qist, dan tunaikanlah timbangan dan takaran dengan adil. Biasanya orang kalau beli itu minta timbangannya bagaimana? Dipenuhi, dilebihkannya. Cuman biasanya orang kalau jual itu pengennya timbangannya dikurangi. Makanya disebutkan alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanum yukhsirun. Kalau dia minta atau beli dari orang lain, minta dipenuhi.
Cuman kalau dia nimbang pada orang lain atau nakar untuk orang lain sebagai penjual, maka dia menguranginya. Dua-duanya dilarang oleh Islam. Bilqis dengan adil. Kemudian Allah ingatkan, la tukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kesanggupannya. Karena orang bagaimanapun juga nakar, kadang tidak bisa 100%. Mesti ada sedikit kurang lebih, tapi hendaknya ada usaha dan berjuang supaya adil untuk dirinya sebagaimana dia ingin adil untuk orang lain. Kemudian yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian mengatakan, berucap, maka berbuatlah adil walaupun kepada kerabat dekat. Kenapa diingatkan oleh Allah walaupun kerabat dekat? Orang biasanya kalau berkaitan kerabat dekat ada kecenderungan. Ada masalah antara kerabatnya dengan orang lain. Biasanya hati kecenderungan mana? Pada kerabatnya. Makanya Allah ingatkan, fa'dilu walau kana dza qurba. Sebagaimana Allah ingatkan juga, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan sampai perbuatan jahat suatu kaum itu menjadikan kalian tidak bisa adil kepadanya. Allah ingatkan, ada orang bermasalah dengan Anda, dia berbuat dosa dengan hak Anda, tapi tetap Allah ingatkan, jangan sampai kejahatan dia menjadikan kamu tidak berbuat adil kepada mereka. Jadi adil itu diperintahkan kepada diri maupun orang lain, kepada teman maupun kepada lawan. Dan itu salah satu keindahan dan kemuliaan agama Islam. Dan kisah-kisah dalam masalah ini banyak dalam kalangan para khulafa. Masalah dengan Yahudi, akhirnya dia ngalah walaupun dia sebagai penguasa, padahal masalahnya dengan orang non muslim. Dosanya dia adalah dosanya dia. Jangan sampai orang lain berbuat dosa, dia kufur lalu menjadikan kita berbuat dosa. Maka diingatkan oleh Allah, jangan sampai karena dia berbuat zalim akhirnya kita ikut berbuat zalim. Dosanya dia tanggung jawab sendiri. Kita tidak boleh berbuat dosa gara-gara orang lain berbuat dosa dan kezaliman. Kemudian Allah ingatkan, wa bi ahdillahi aufu, dan tunaikanlah janji Allah. Wa bi ahdillahi aufu, janji perlu kita tunaikan. Janji kita kepada Allah terutama dalam masalah tauhid. Kita disumpah oleh Allah ketika dalam rahim dan telah mengikrarkan akan menyembah Allah, maka perlu kita tunaikan. Kita menjadi para hamba Allah, menyembah Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Allah ingatkan lagi, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian ingat. Diingatkan oleh Allah. Disebutkan wasaqum, menunjukkan pentingnya perkara-perkara tadi. Lalu Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Dan bahwasanya jalanku mustaqiman, lurus, jalan yang mengantarkan kepada Allah dan surganya itu satu. Jalan yang dilalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua jalan menuju Allah, semua jalan menuju surga tertutup, kecuali jalan yang dilewati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam beliau yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Wala tattabi'us subula, jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Rasul menyebutkan
Umatku akan terbelah-belah menjadi sekian, 27 golongan. Yang lainnya terancam neraka, yang satunya surga. Siapa mereka? Kata Rasulullah, ma ana alaihi yaum washabi. Orang yang hari ini berada di jalanku, di jalannya para sahabatku. Maka itulah jalan yang lurus. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat, para syuhada was sholihin. Fatafarraqu bikum an sabilihi. Karena jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Lalu Allah ingatkan, dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan untuk kalian agar kalian bertakwa. Jadi takilun, tadakkarun, tattaqun. Semua disebutkan oleh Allah dengan wassaq. Kalau kita menggunakan akal kita sehingga kita menjadi orang yang ingat terhadap pesan-pesan Allah, maka insya Allah akan sampai pada hasilnya la'allakum tattaqun. Kemudian al-mu'allim menyebutkan penjelasan sahabat Ibnu Mas'ud. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Ibnu Mas'ud itu sahabat yang alim. Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alayya khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai'a ila qawli ta'ala wa anna hadha siratim mustaqima. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam allati alaihi khatamuhu, yang di atasnya ada stempelnya, terjemahan harfiahnya seperti itu, maka hendaknya dia membaca firman Allah, katakan Muhammad, kemari kami akan bacakan, aku akan bacakan kepada kalian yang Allah haramkan. Jangan berbuat syirik sampai firman Allah wa anna hadzal siratim mustaqim dari surat Al-An'am tadi. Apa makna daripada man arade, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi yang di atasnya ada stempelnya? Para ulama menjelaskan bukan maksudnya itu Rasulullah menulis wasiat langsung stempel, bukan. Maksudnya adalah Rasulullah berwasiat dengan Al-Qur'an Karim. Di antara wasiatnya adalah ayat yang mulia ini. Ayat yang mulia ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana kedudukan surat Al-An'am tadi, ayat 151 sampai 153. Nanti dibuka lagi, dibaca artinya. Karena di situ ada perintah-perintah, ada larangan-larangan. Lalu Al-Mu'allim menyebutkan dalil yang berikutnya, yang terakhir pada bab ini, yang diriwayatkan Imam Muslim, bahkan dalam Bukhari pula, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini termasuk sahabat yang paling paham tentang urusan halal dan haram. Faqih, hebat. Oleh karena itu Rasulullah pernah utus ke negeri Yaman untuk menjadi qadhi, hakim, dan sebagai seorang muallim, pengajar. Karena qadha butuh ilmu, butuh fikih, butuh mengetahui hal haram, pengajar juga demikian. Begitu pula ditugaskan ke Makkah saat menaklukkan kota Makkah untuk menjadi qadhiyan muallimah. Bahkan pada zaman khilafah Umar bin Khattab ke Syam untuk menjadi qadhiyan muallim. Bagaimana hebatnya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar.
Aku pernah dibonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas himar, di atas keledai. Ini menunjukkan dekatnya sahabat Mu'adz dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Mu'adz nggak dibonceng sembarangan, bukan sekedar seorang yang punya posisi di dunia, seorang raja, bukan, tapi dibonceng oleh orang yang paling mulia. Dari awal sampai akhir manusia paling mulia siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dibonceng beraja cerita nih seumur hidup, sangat seneng ya. Sahabat Mu'adz gak bahas tentang diboncengnya, tapi bahas masalah ilmunya. Dan ada kitab yang bahas khusus tentang sahabat-sahabat yang pernah dibonceng Nabi SAW, menunjukkan bagaimana dekatnya mereka dengan Nabi SAW. Ini juga menunjukkan bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW. Rendah hati, gak pilih-pilih. Kan kadang manusia kalau sudah punya posisi tinggi, dicedeki koncone minder. Lah apa marah-marah. Padahal sama-sama manusia. Rasulullah tidak menjaga jarak dari para sahabatnya. Ala himar, di atas keledai. Ini menunjukkan bolehnya mengendari hewan dengan syarat hewan tadi mampu. Faqala li, maka Rasul mengatakan kepada sahabat Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wa Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah yang wajib ditunaikan para hambanya? Ini menunjukkan Rasulullah memanfaatkan segala kondisi untuk menyampaikan ilmu. Makanya Rasulullah itu diberkahi, di mana-mana manfaat. Di atas kendaraan tidak membahas ngalor ngidul, tapi disempatkan apa? Bagaimana supaya sahabat Mu'adz ini mendapatkan ilmu. Karena Rasul paham dari sahabat Mu'adz ini akan menjadi ilmu bagi dia dan bagi orang lain nanti. Walaupun hadis ini pada awalnya dilarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan. Wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Tahukah engkau apa hak Allah yang wajib tunaikan para hamba? Hak Allah atas hambanya berarti kewajiban para hamba kepada Allah. Wa ma haqqul ibad 'alallah? Wa Mu'adz, apa hak para hamba yang akan ditunaikan oleh Allah? Berarti apa? Kewajiban Allah kepada para hamba. Tapi tidak seperti itu. Kalau kewajiban para hamba itu kewajiban yang harus dikerjakan para hamba. Tapi kalau hak para hamba kepada Allah, itu bukan para hamba yang mewajibkan Allah, bukan, tapi Allah yang mewajibkan untuk dirinya sendiri. Kata Rabbukum ala nafsir rahmah, Allah mewajibkan rahmat pada dirinya. Berarti di sini ada hak para hamba, ada hak Allah. Ada hak Allah, ada para hamba. Ketika mendengar ini, sahabat Mu'adz mengatakan, qultu Allah wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini salah satu adab para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya suatu pertanyaan walaupun kadang-kadang tahu jawabannya, sering mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, takut mendahului Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Qala, lalu Rasul menjelaskan, dan ini juga mengandung faedah tarbawiyah. Seorang guru itu ketika bertanya kepada murid, tidak mesti guru itu butuh jawaban murid, tidak. Tapi maksudnya adalah agar para murid, para siswa itu siap untuk menerima jawaban. Maka beda ketika sampaikan ngalir terus dengan sesekali ditanya. Qala, maka Rasulullah menjelaskan, aqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan para hamba adalah agar para hamba beribadah kepada Allah secara murni dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini namanya apa? Hak siapa? Hak Allah. Kewajiban siapa? Kewajiban para hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini hak Allah yang wajib tunaikan para hamba. Pada ayat sebelumnya tadi surat An-Nisa tadi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu juga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika memberikan jawaban ini, lalu Rasul melanjutkan, wa haqqul ibadi 'alallah. Sebaliknya sekarang, dan hak para hamba atas Allah. Berarti kewajiban siapa? Kewajiban Allah kepada para hamba. Tapi sebagai adab ungkapan tidak seperti itu. Tapi yang akan Allah tunaikan kepada para hamba. Karena beda. Kalau hak Allah itu wajib bagi para hamba, dan mewajibkan siapa? Allah yang wajibkan. Agar para hamba ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Tapi kalau hak para hamba atas Allah, maka itu bukan hamba yang mewajibkan, tapi Allah yang mewajibkan untuk dirinya akan menunaikan hak para hambanya. Ketika mendengar kemudian apa hak hamba atas Allah? Allah yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Allah tidak akan mengadab siapa yang tidak berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun. Ini menunjukkan keutamaan tauhid. Ketika mendengar ini, sahabat Mu'adz mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nasa, bolehkah aku berikan kabar gembira ini kepada manusia? Aku sampaikan kepada mereka, karena ada sesuatu yang menggembirakan. Maka sahabat Mu'adz ingin segera menyampaikan kabar gembira ini, saking senangnya. Qal, maka Rasulullah bersabda, la tubasyirhum fayattaqidu. Jangan kau berikan kabar gembira kepada mereka, nanti mereka berpangku tangan, nggak mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Sahabat Mu'adz ini bukan tidak paham masalah tauhid, bukan, tapi masalah keutamaannya. Jadi yang beliau mendapatkan kabar gembira dan ingin memberikan kabar gembira itu keutamaan. Kalau para sahabat tentang makna tauhid, larang kesyirikan mereka paham. Kecuali yang baru-baru masuk Islam, maka berbeda dengan yang sudah lama masuk Islam. Akhrajahu fi sahihain. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Sekarang kita masuk pada masail. Fi masail al-ula. Dibaca sampai sini?
Ini kesimpulan dan faedah-faedahnya. Tapi faedah yang pertama dalam bab ini adalah hikmah tentang diciptakannya manusia dan jin. Jadi Allah menciptakan manusia dan jin itu punya tujuan. Apa tujuannya? Agar mereka ibadah murni kepada Allah. Dan setiap manusia harus paham tentang tujuan keberadaan di dunia. Bahwa di dunia tujuannya adalah agar kita ibadah kepada Allah. Apakah itu bermanfaat bagi Allah? Tidak. Manfaat ibadah kita adalah kepada kita sendiri. Makanya lanjutan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Lanjutan ayat apa? Aku enggak butuh dari mereka rezeki, tidak butuh pula dari mereka makanan, kata Allah. Karena Allah Maha memberi rezeki. Allah Maha kaya. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada min mulki syai'a." Kalau seandainya manusia dari awalnya sampai akhirnya, manusia jinnya, semua bertakwa seperti hati yang paling bertakwa. Semua bertakwa. Takwa ini seperti yang paling bertakwa. Semua. Kata Allah, itu tidak akan menambah kekuasaan sedikit pun. Sebaliknya, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Kalau seandainya semua manusia dari awal sampai akhir, manusia jinnya jahatnya seperti orang yang paling jahat, semua itu tidak akan mengurangi kekuasaan sedikit gitu. Murni Allah memerintahkan kita ibadah, manfaatnya untuk kita sendiri. Man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang berbuat baik maka untuk dirinya sendiri. Siapa berbuat buruk, jahat, maka bahayanya untuk dirinya sendiri pula. Maka ini harus dipahami. Yang pertama ini penting. Al-hikmah, tujuan daripada penciptaan manusia dan jin. Dan manusia hidupnya itu lurus atau tidak dalam menunaikan hak Allah, dalam menjalankan ibadahnya, itu kembali apakah dia paham betul apa tidak tujuan daripada keberadaan manusia di dunia. Tapi yang kedua, kasih mem. Tebasannya itu yang kedua, bahwasanya ibadah itu hakikatnya ada tauhid. Li'annal khusumata fi, karena pertentangan antara Rasulullah dengan sahabat, dengan kaum musyrikin itu dalam masalah tauhid. Ini alasan yang pertama. Kenapa ibadah itu hakikatnya tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah? Alasannya adalah karena memang problem antara Rasul dengan kaum musyrikin dahulu dalam masalah tauhid. Kesedekah, mereka sedekah. Orang musyriknya silaturahim, mereka nyambung. Tapi mereka yang nggak mau itu adalah kalimat la ilaha illallah, ibadah kepada Allah saja, nggak boleh ibadah kepada selainnya. Ibadah kepada Allah saja dan tidak perlu perantara selainnya. Mereka maunya nggak apa-apa ibadah kepada, tapi melalui perantara. Kami itu nggak nyembah berhala, kata mereka. Tapi mereka itu perantara kita kepada Allah. Jangan seperti itu ibadah. Ibadah itu murni kepada Allah dan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk doa langsung kepada Allah.
Alasan yang kedua, kenapa tauhid ibadah itu hakikatnya ada tauhid? Karena sahabat Ibnu Abbas menjelaskan, kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah mana tauhid. Setiap ibadah dalam Al-Qur'an itu artinya tauhid. Maka menunjukkan bagaimana para sahabat dahulu paham tentang arti ibadah. Jadi kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu jangan lagi ibadah kepada selain Allah. Jangan minta-minta kepada orang mati, jangan minta-minta kepada pohon, jangan minta kepada para dukun, sihir, bergantung kepada jimat. Sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada yang mendatangkan manfaat dan tidak pula menolak mudarat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu semua Rasul mengatakan kepada kaumnya, "Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah, tidak ada sembahan selain Allah, semua. Adapun tentang keyakinan terhadap rububiyah Allah, Allah pencipta, orang musyrikin juga beriman kalau itu. Allah mengatur alam semesta, orang musyrikin beriman. Yang mereka ingkari adalah kandungan kalimat la ilaha illallah, ibadah murni kepada Allah, enggak boleh selainnya, itu yang mereka permasalahkan. Maka mereka nawar-nawar, tapi tidak dianggap. Taib, kita sampai pada faedah yang kedua. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang tentang faedah yang ketiga insyaallah. Dan saya akan bacakan sekilas. Anna malam ya'ti bihi lam ya'budillah. Siapa yang tidak mendatangkan tauhid dalam ibadahnya, sebenarnya dia itu belum ibadah kepada Allah. Seperti ibaratnya orang sholat nggak ada wudunya, nggak ada taharahnya. Walaupun dia sholat tetap tidak dianggap sholat. Sama juga seorang ibadah, nggak ada tauhidnya, tidak murni kepada Allah, ibadah kepada Allah ternyata ibadah selain Allah, maka ini ibaratnya dia berbuat dirusak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, dan semoga kita istiqamah di atas jalannya, hidup di atas Islam dan sunnah, dan wafat di atas Islam dan sunnah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.